Baik, selamat malam teman-teman. Nama saya Jenny Farani, saya adalah mahasiswi STIMI Handayani Denpasar. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah data menggunakan analisis PET atau analisis jalur dengan SPSS. Berikut adalah data yang akan saya olah, terdiri dari 4 variabel, yang mana variabel bebas itu adalah lokasi atau X1, kualitas layanan atau X2, kemudian ada variabel intervening atau variabel mediasi, yaitu minat konsumen atau M. Kemudian ada variabel dependen atau variabel terikat, yaitu keputusan pembelian atau Y. Dari keempat variabel ini, saya membuat judul, yakni Jadi saya membuat judul yakni peran mediasi minat konsumen pada pengaruh lokasi dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan. Jadi dari judul ini saya sudah memberikan hipotesisnya dan juga kerangka konseptualnya. Jadi kerangka konseptualnya seperti ini. Untuk hipotesisnya yakni hipotesis pertama, lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat konsumen di restoran Don Juan. Hipotesis kedua, kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat konsumen di restoran Don Juan. Hipotesis ketiga, lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan. Hipotesis keempat, kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan. Hipotesis kelima, minat konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan. Hipotesis keenam, lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan melalui minat konsumen. Hipotesis ketujuh, kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan melalui minat konsumen. Dan sekarang saya akan melakukan pengujian data kuesioner. Ini merupakan data kuesionernya, dan uji yang saya lakukan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pertama, saya akan melakukan uji validitasnya dulu. Jadi, uji validitasnya ini digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur mampu melakukan fungsinya. Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner ini adalah hasil dari kolerasi antara skor pernyataan dan skor seluruh pernyataan responden terhadap informasi dalam kuesioner. Ini kita dapat melihat bahwa terdapat 15 butir atau 15 item pernyataan dengan responden sebanyak 87 responden. Kemudian kita akan langsung saja ke lembar SPSS-nya. Oke. Ini kita klik variable view ya. Di sini di variable view-nya sudah ada. Lalu di name ini kita isi X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X2.1,
X2.2, X2.3, M1.1, sorry, M1.1, M1.2, M1.3, Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5. Oke, sudah semuanya kita isi ya. Kemudian di labelnya ini kita samakan seperti kolom name-nya ini. Jadi bisa langsung copy paste aja ya. Copy paste. Oke. Kemudian di desimal ini kita ubah jadi 0 semua. Nah, sekarang kita ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan hasil dari jawaban responden ini. Sebentar. Jadi kita masukkan semua hasil dari jawaban responder ini. Kita copy paste juga. Oke, di sini. Udah semua nih ya. Jadi, oleh karena uji validitas ini mensyaratkan korelasi antara masing-masing item dengan item total, maka masih perlu disusun lagi variabel baru, yaitu item total yang merupakan penjumlahan dari ke-15 item kuesioner yang ada. Caranya yaitu kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian di target variabel ini kita ketik total. Lalu ke semua item pernyataan ini kita pindahkan ke sini. Tambah X1.2 tambah udah semua, kita sekarang klik OK. Ini di minimize. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sudah ada variabel baru, kolom baru, yaitu totalnya. Ini. Kemudian sekarang kita lakukan uji validitasnya. Untuk melakukan uji validitasnya ini, yang pertama kita klik analyze, kemudian correlate, lalu kita klik bivariate,
Semua ini kita pindahkan semua ke kolom variabel. Lalu di correlation coefficientnya kita biarkan tanda centang di persennya. Untuk test of signifikansinya kita gunakan one tail. Untuk fact significant correlationnya kita biarkan centang. Lalu kita klik option. Lalu di situ missing values-nya kita klik exclude cashless Swiss. Lalu klik continue. Klik OK. Nah, ini dia outputnya jadinya. Jadi ini adalah hasil dari uji validitas. Ini table correlation hasil dari uji validitas. Ini saya copy. Saya sudah pindahkan ke saya sudah sempat pindahkan ke sini ya. Ini dia. Jadi kita bisa perhatikan hasil korelasi antara masing-masing item dengan item totalnya, dimulai dari yang sebelah kiri bawah ini, di mana 0,618 ini merupakan hasil korelasi antara item 1 atau butir 1 dengan total responden. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat untuk signifikansinya sebesar 0,0000, yang mana untuk signifikansi di bawah 0,05 itu merupakan item yang valid. Dan di sini signifikansinya sebesar 0,000, jadi ini dapat dinyatakan valid. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu melihat tanda bintang di korelasinya ini. Jadi jika itemnya berisi tanda bintang, itu berarti valid. Sekarang kita lihat dari item pertama ini, 0,618 berisi tanda bintang. Item kedua juga begitu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang item ke-9 ini tidak berisi tanda bintang. Itu berarti tidak valid. Kita juga bisa mengeceknya lagi kembali di signifikansinya, yaitu sebesar 0,232. Ya, ini lebih besar daripada 0,05. Jadi ini bisa dinyatakan tidak valid. Sedangkan sisanya item ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 ini berisi tanda bintang semua. Maka dari itu, hanya item ke-9 atau ini adalah item M1.2 yang tidak valid, sedangkan jawaban item yang lain valid. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa item ke-9 ini tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan uji variabilitasnya. Jadi tujuan untuk uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Jadi salah satu metode pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode Alpha-Kronberg. Di sini saya akan melakukan langsung uji reliabilitasnya, yaitu dengan klik Analyze, lalu Scale, Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan semua ini, kecuali totalnya ya, ke item ini. Lalu kita klik statistik. Di deskriptif core-nya
kita centang scale dan scale if item delete. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Ini ya. Jadi ini hasil outputnya. Jadi pada kolom case processing summary ini terlihat bahwa responden yang diteliti itu sejumlah atau sebanyak 87 responden dan semua data tidak ada yang exclude. Atau dilupakan dari analisis. Dan pada bagian table reliability statistiknya ini kita bisa melihat bahwa nilai alpha konbraknya ini sebesar 0,772 dengan jumlah item pernyataannya sebanyak 15 item. Jika kita kembali lagi melihat mengenai reliabilitas statistiknya itu, nah, di sini untuk melihat tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha konbrak, tadi kan nilainya senilai 0,772. Itu berada di antara 0,60 sampai dengan 0,80. Jadi bisa dikatakan tingkat reliabilitasnya itu reliable. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsifikasi. Untuk uji asumsifikasinya, sebentar. Nah, sekarang kita akan melakukan uji asumsifikasi, yaitu uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov ini kelebihannya itu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Jadi konsep dasar uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini adalah membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Jadi seperti pada uji beda biasa, jika signifikansinya di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansinya di atas 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan.
Sekarang kita akan melakukan ujiannya. Pertama, kita jumlahkan dulu ya. Ini kita jadi 1 jadinya. Jadi X1, X2, X3, X4 ini jadi 1, jadi X1 saja. Itu dijumlahkan total dari jawaban respondennya. Sama dengan sum. Bentar. X2-nya juga seperti itu. M-nya oke, ini sudah. Nah, ini kita yang lembar baru saja ya. Jadi gampang. Jadi ini saya pakai lembar yang baru lagi ya. Biar lebih gampang lagi saya ininya. Nah, ini kita sekarang copy paste. Kan jadi X1 saja. Nah, maaf. Saya isi variabel V-nya dulu ya. Kelupaan. Jadi ini X1, X2, M, Y. Di labelnya X1-nya tadi lokasi. Di labelnya X1 tadi lokasi. Kita labelin lokasi. X2-nya yaitu kualitas layanan. Kemudian M-nya minat konsumen. Y-nya keputusan pembelian. Lalu desimalnya kita ubah dengan 0 juga. Oke. Sekarang kita ke data view. Nah, ini nanti kita ambil ya.
datanya ini tadi, jumlahan dari total item X1 jadi 1, kemudian kita pindahkan, copy paste ke sini. Lalu sekarang X2-nya keluar. Kemudian sekarang N-nya lalu Y. Oke, sudah ya. Sekarang kita langsung pilih klik analyze, lalu klik non-parametric test, legacy dialogs, 1 sampel KS. Lalu ini dipindahkan semua ke test variable list. Kemudian test distribution-nya biarkan bagian normalnya biarkan tercentang, lalu klik OK. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat signifikansinya, yang mana signifikansi lokasi senilai 0,350 ini lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima, berarti tidak ada perbedaan distribusi sampel dengan distribusi baku atau data sampel terdistribusi dengan normal. Begitu juga dengan minat konsumen,
dan juga keputusan pembelian ini berada di atas 0,05. Sedangkan ini sebentar. Nah, seperti ini ada yang salah. Saya coba ulang lagi. Saya coba ulang lagi ya. Klik analyze, non-parametric. Analyze non-parametric test, legacy dialogs, on sample PS, ini sedang, kemudian oke. Oke, saya sudah copy paste menurut saya ke Word. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi signifikansinya untuk lokasi, minat konsumen, dan keputusan pembelian ini di atas 0,05 ya. Yang mana lokasi sebesar 0,0350, minat konsumen sebesar 0,161, keputusan pembelian sebesar 0,112. Sedangkan di kualitas layanan ini signifikansinya sebesar 0,031, yaitu di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk variabel lokasi, minat konsumen, dan keputusan pembelian ini HO-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan distribusi sampel dengan distribusi baku atau normal, atau dapat dikatakan bahwa data sampel terdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel kualitas layanan ini HO-nya ditolak karena signifikansinya kurang dari 0,05. Berarti ada perbedaan distribusi sampel dengan distribusi baku normal, atau data sampel tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas menggunakan uji tolerance dan VAF. Jadi, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen variabel. Nah, berikut saya lakukan. Kita ke lembar SPSS-nya lagi. Nah, di sini kita klik analyze, kemudian klik
regresi, linear. Nah, pertama yang akan saya lakukan, yang kita lakukan maksud saya, kita akan menguji antara minat konsumen sebagai dependennya, kemudian variabel bebasnya, lokasi, dan kualitas layanan. Ini dulu yang kita uji. Kemudian pada kotak metodenya biarkan enter. Lalu kita pilih statistik. Lalu kita centang di regression coefficient-nya, yakni covariance matrix. Dan kita juga centang collinearity diagnostics. Klik continue. Oke. Nah, saya copy lagi ke Word-nya saja langsung. Nah, di sini dapat kita lihat di tabel coefficient correlation, yang mana dependent variabelnya yaitu minat konsumen, kemudian variabel independennya yaitu kualitas layanan dan lokasi. Nah, kualitas layanan korelasinya terhadap lokasi sebesar minus 0,373, kemudian lokasi korelasinya dengan kualitas layanan sebesar minus 0,373. Jadi berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara variabel bebas atau independen di bawah 0,90. Jadi kalau di bawah 0,90 ini tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan kalau di atas 0,90 maka bisa jadi HO-nya ditolak. Kemudian dilihat dari tabel koefisiennya ini, hasil dari perhitungan nilai toleransinya, yaitu untuk di mana dependent variabelnya itu minat konsumen. Di sini hasil signifikan, nilai toleransinya dari variabel lokasi sebesar 0,861. Kemudian untuk kualitas layanan juga sama, itu menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Sedangkan hasil perhitungan dari nilai variance inflation factor atau VIF ini, di mana terdapat sebesar 1,162. Jadi menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai variance inflation factor-nya lebih dari 10. Lalu kemudian sekarang kita, itu kan tadi data tersebut kan tadi dari variabel lokasi dan kualitas layanan mempengaruhi minat konsumen. Sekarang yang kedua masih menggunakan uji multikolinearitas, tapi kita ganti lagi. Di mana dependennya ini adalah keputusan pembelian. Lalu di independennya lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen. Lalu biarkan enter, klik statistik. Ini masih yang sama ya. Kemudian continue. Oke.
Ini sudah ada hasilnya. Saya langsung copy paste aja ke Word. Nah, di sini di table coefficient correlation-nya kita dapat lihat bahwa korelasi antara minat konsumen dengan lokasi sebesar 0,62, korelasi minat konsumen terhadap kualitas layanan sebesar minus 0,206, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara file bebasnya di bawah 0,90. Kemudian korelasi antara lokasi dengan minat konsumen sebesar 0,062, terus korelasi antara lokasi terhadap kualitas layanan sebesar minus 0,377, itu juga dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara file bebas atau independen di bawah 0,90. Sama halnya juga dengan korelasi antara kualitas layanan terhadap minat konsumen sebesar minus 0,206 dan korelasi kualitas layanan terhadap lokasi yakni sebesar minus 0,377. Lalu kita melihat pada tabel koefisiennya, kita lihat nilai toleransinya dari setiap variabel. Oh iya, sebelumnya ini dependent variabelnya sekarang keputusan pembelian ya. Begitu juga dengan koefisiennya. Dependent variabelnya keputusan pembelian dan independent variabelnya atau konstantannya ada lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen. Jadi, hasil perhitungan nilai toleransinya menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Ini kita bisa lihat jumlahnya sebesar yang lokasi toleransi 0,858, kemudian kualitas layanan toleransi sebesar 0,824, dan minat konsumen toleransi sebesar 0,957. Dan dilihat dari hasil perhitungan nilai variance inflation factor-nya, itu menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai variance inflation factor-nya lebih dari 10. Ini kita bisa lihat yang mana lokasinya sebesar 1,166, kualitas layanan sebesar 1,213, minat konsumen sebesar 1,045. Sekarang kita akan melakukan uji heterokedastisitas menggunakan uji Glatzer. Jadi uji Glatzer ini adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi ini memiliki indikasi heterokedastisitas dengan cara meregres absolut residual atau absurd. Jadi, jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi absurd, maka ada indikasi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika variabel independen tidak mempengaruhi absurd, maka tidak ada indikasi heterokedastisitas.
Sekarang kita melakukannya. Klik Analyze, kemudian regresi linear. Nah, di sini sama kayak tadi ya. Sama kayak uji multikolonialitasnya, dependennya ini pertama kita pakai minat konsumen sebagai dependennya. Sorry, ini harus saya keluarkan dulu. Minat konsumen sebagai dependen, lalu independennya lokasi dan kualitas layanan. Kemudian klik save. Lalu di residualsnya kita klik unstandardized. Lalu klik continue. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di data view SPSS ini memiliki tambahan kolom variabel yaitu unstandardized residual. Selanjutnya kita akan mengabsolutkan nilai tersebut. Caranya yaitu klik transform, compute variable, lalu masukkan unstandardized. Di sini target variabelnya kita klik absolute. Yes. Absolute. Lalu di nama expressionnya kita masukkan unstandardized residual. Lalu klik OK. Nah, ini juga ada keluar ya kolom baru, yaitu variabel dari absolute. Sekarang kita akan meregres absolute ini, absolute understand ini, yaitu dengan cara analyze, regression linear, lalu niat konsumen ini kita balikkan, diganti dengan absolute. Kemudian biarkan independennya yaitu lokasi dan kualitas layanan. Lalu klik save. Ini kita hapus sekarang centangnya. Kan tadi kita centang, sekarang kita hapus centangnya. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, pada tahap ini uji gesernya selesai ya. Jadi kita sudah memiliki output. Saya langsung pindahkan dulu. Ini uji gesernya ini minat konsumen terhadap lokasi dan kualitas pelayanan ya. Nah, ini dia. Maka dilihat dari signifikansinya, yaitu signifikansi dari sebentar. Jadi dependent variabelnya menjadi absolute,
Kemudian signifikansinya dari lokasi sebesar 1, begitu pula 1,000, 1,000, kemudian kualitas layanan juga signifikansinya sebesar 1,000. Jadi berdasarkan tabel atau gambar di atas ini, yang mana adalah gambar ini terlihat lokasi X1 dan kualitas layanan X2 memiliki nilai signifikan 1,000 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diputuskan tidak ada indikasi heterokedastisitas dan HO diterima. Kemudian sekarang kita balik lagi. Nah, ini kan tadi yang dua variabel itu, minat konsumen terhadap lokasi dan kualitas layanan. Sekarang yang kedua, regresi linear. Yang sekarang adalah dependennya kita masukkan keputusan pembelian, kemudian independennya yaitu lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen. Lalu kita klik save, pilih residual, klik unstandardized, klik continue. Oke. Lalu akan muncul lagi sekarang data view SPSS tambahannya seperti yang sebelumnya, atau residual unstandardized residualnya. Kemudian sekarang kita akan mencari absolute unstandardized atau residualnya, unstandardized residual atau absolutnya, yakni klik transform, compute variable, absolute sudah, unstandardized, ya ini benar sih. Kemudian klik OK. Lalu sekarang muncul lagi tambahan kolom variabel, yaitu variabel absolute seperti gambar ini. Nah, sekarang kita akan meregresi absolute ini, yakni dengan cara analyze regression linear. Dependennya kita ganti jadi absolute sekarang. Independennya masih sama. Kemudian klik save. Centangnya dihilangkan. Continue. Oke. Nah, ini udah muncul outputnya. Saya copy paste. Sudah saya pindahkan sebelumnya di Word. Nah, ini dia kolom koefisiennya, di mana dependent variabelnya itu yakni absolute-nya. Jadi berdasarkan gambar di atas ini adalah hasil dari uji Glaser, yang mana variabel bebasnya terdiri dari minat lokasi, kualitas layanan, dan minat konsumen. Dan untuk tingkat signifikansinya sebesar 1,000 atau lebih besar dari 0,05, sehingga diputuskan tidak ada indikasi heterokedastisitas dan HO diterima. Sekarang saya akan melakukan uji PET-nya dan menentukan koefisien pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total.
Nah, jadi untuk analisis jalur ini, jika signifikansinya kurang dari delta, maka koefisien jalurnya berarti. Jika sebaliknya, maka koefisien jalurnya tidak berarti. Sekarang kita langsung saja melakukan pengujiannya. Klik Analyze, kemudian regresi linear. Nah, di sini kita masukkan dulu nih dependennya. Yang pertama, dependennya minat konsumen terhadap lokasi dan kualitas layanan sebagai independennya. Kemudian klik OK. Nah, sudah selesai, outputnya sudah keluar. Langsung saya ambil, kita lihat keywordnya langsung saja. Di sini adalah dari model summary ini R square-nya sebesar 0,043 dan konstantanya yaitu kualitas layanan X2 dan lokasi X1. Kemudian untuk kolom koefisiennya, betanya untuk lokasinya sebesar minus 0,65, kemudian kualitas layanannya sebesar 0,222. Untuk signifikansinya, lokasinya sebesar 0,573 dan signifikansi kualitas layanannya sebesar 0,057, di mana dependent variable-nya di sini adalah minat konsumen. Jadi, mengacu pada output regresi ini, yang model pertama ini, pada bagian table koefisiennya kita tahu kan bahwa nilai signifikansinya ini sebesar X1 0,573 dan X2 0,57. Ini lebih besar dari 0,05. Kemudian dari hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 ini, yakni variabel X1 dan X2, tidak berpengaruh signifikan terhadap M. Kemudian besarnya nilai R2 atau R square-nya ini, 0,43 ini, ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap M adalah sebesar 4,3%. Sementara sisanya 95,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Kemudian sementara itu untuk nilai EL-nya dapat dicari dengan rumus EL sama dengan akar 1 minus 0,043. Yaitu sama dengan 0,9783. Ini diagram jalurnya, lokasi terhadap minat konsumen sebesar 0,065, kemudian kualitas layanan terhadap minat konsumen sebesar 0,22, itu nilai betanya. Kemudian EL-nya 0,9783. Sekarang kita uji lagi.
Sini kita menuju lagi. Di sini minat konsumennya kita pindahkan. Kita ke keputusan pembelian, minat konsumen yang kita masukkan ke sini. Lalu klik OK. Nah, sudah saya copy paste ya. Ini adalah regresi model kedua, yang mana konstantanya terdiri dari lokasi X1, kualitas layanan X2, minat konsumen M, dan untuk dependent variabelnya yakni keputusan pembelian Y atau Y. Dari sini mengacu pada output regresi model kedua ini, pada bagian tabel koefisien ini diketahui bahwa nilai signifikansinya dari ketiga variabel X1 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,5, X2 sama dengan signifikansinya 0,147, kemudian M-nya atau minat konsumennya sebesar 0,136, lebih besar dari 0,05. Kalau S1 lebih kecil daripada 0,05, S2-nya lebih besar dari 0,05. Jadi hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua ini yakni variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan variabel X2 dan M tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau keputusan pembelian. Kemudian besarnya nilai R atau R square-nya yakni sebesar 0,471, menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan M terhadap Y adalah sebesar 47,1%. Sementara sisanya 52,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Kita bisa lihat dari diagram jalurnya. Ini merupakan nilai deltanya antara lokasi terhadap minat konsumen, kualitas layanan terhadap minat konsumen, kemudian ada delta kualitas layanan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,129, minat konsumen terhadap keputusan pembelian sebesar minus 0,123, lokasi terhadap kualitas pembelian sebesar 0,623, lokasi terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Terus kemudian ada EL-nya yang keputusan pembelian sebesar 0,7273. Nah, menentukan koefisien pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Jadi, berdasarkan analisis pengaruh analisis X1 melalui M terhadap Y sebesar 0,623. Sedangkan pengaruh tidak langsung
X1 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara beta X1 terhadap M. Dengan nilai beta M terhadap Y yaitu minus 0,065 dikali minus 0,123 sama dengan 0,008. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,623 ditambah 0,08 sama dengan 0,631. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini, diketahui bahwa nilai pengaruh langsungnya sebesar 0,623, kemudian pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,08, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung X1 tanpa melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian, analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y, diketahui bahwa pengaruh yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,129, sedangkan pengaruh tidak langsungnya X2 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta M tadi terhadap Y, yaitu 0,22X minus 0,123 sama dengan minus 0,027. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap M adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,129 tambah minus 0,027 sama dengan 0,102. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,129 dan pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,027, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung. Hasil dari ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 tanpa melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Untuk hasil uji hipotesis langsungnya, yakni analisis pengaruh X1 terhadap M. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,573, lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang tidak signifikan X1 terhadap M. Analisis kedua, analisis pengaruh X2 terhadap M. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,057, lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang tidak signifikan X2 terhadap M. Analisis ketiga yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00, lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Analisis keempat yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis ini
0,47. Jadi dari analisis ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang tidak signifikan X2 terhadap Y. Yang kelima, analisis pengaruh M terhadap Y diperoleh nilai signifikan M sebesar 0,136, yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang tidak signifikan M terhadap Y. Yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,623. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya X1-nya melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai delta X1 terhadap M dengan nilai delta terhadap Y, yaitu minus 0,065 dikali minus 0,123 sama dengan 0,008. Maka pengaruh totalnya yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,623 ditambah 0,008 sama dengan 0,631. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,623 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,008, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X1 tanpa melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui M terhadap Y. Diketahui bahwa pengaruh langsung diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,129. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu 0,222X kurang 0,123 sama dengan minus 0,027. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap M adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,129 tambah minus 0,027 sama dengan 0,102. Berdasarkan hasil perhitungan di atas ini, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,129 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar minus 0,027, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 tanpa melalui M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Sekarang kita akan melakukan hipotesis tak langsung dengan uji Sobel. Nah, di sini cara yang kita lakukan adalah
Nah, ini adalah uji sobelnya. Saya lupa nama linknya. Ya, sudah ada di Pak Arya, bisa dicek langsung. Nah, di sini kita klik statistik kalkulator. Jadi di sini nah di sini kita pilih mediation models, lalu Sobel test calculator significance of mediation. Nih. Mediation model, Sobel test calculator of mediation. Nah, pada sekarang kita akan melakukan uji Sobel pengaruh X1 terhadap Y melalui M. Nah, kita masukkan nilai koefisien A-nya ini, koefisien regresi lokasi atau X1 terhadap minat konsumen atau M sebesar minus 0,50. Minus 0,50, lalu B-nya minus 0,50.
203. Kemudian SE-nya yaitu 0,089, SE-nya sebesar 0,135. Lalu kita calculate. Sebelum itu yang tadi saya jelaskan A, B, SE itu A, B, SE, A, SE, B itu ini dia. Nah, A-nya itu kan tadi 0,050 yaitu lokasinya. Sebagai X1-nya. Lalu (0,203-nya ini dari delta ini, kemudian 0,203-nya minus 0,203 ini minat konsumen. Kemudian SEA-nya 0,089 itu dari standar error yang di atas 0,089 standar errornya, kemudian standar error B-nya 0,135 ini. Begitu juga nanti begitu juga nanti hal tersebut juga kita melakukan uji tersebut pengaruh X2 terhadap Y melalui M, karena yang ini kan pengaruh X1 terhadap Y melalui M. Nah, di sini hasil calculate-nya di mana nilai Sobel statistiknya sebesar ini 0,050. Nah, ini dapat ditampilkan Sobel tes statistiknya ini yaitu sebesar 0,53. Kemudian kita bisa lihat bahwa baik menggunakan one tail ataupun two tail ini sama-sama adalah lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen, atau juga bahwa variabel minat konsumen adalah tidak berarti
kita gunakan sebagai variabel mediasi di antara lokasi terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan. Kemudian kita akan melakukan uji sobel lagi, di mana A-nya sebesar 0,07, B-nya minus 0,203, standar errornya 0,07, standar B-nya 0,135. Calculate. Nah, di sini dapat ditampilkan sobel tes statistiknya ini sebesar minus 1,19. Kemudian bisa dilihat bahwa baik menggunakan one tail ataupun menggunakan two tail, ini sama-sama lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Maksud saya bahwa kualitas layanan ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat konsumen. Atau juga bahwa variabel minat konsumen tidak berarti kita gunakan sebagai variabel mediasi di antara lokasi terhadap keputusan pembelian di restoran Don Juan. Baik teman-teman, kita sudah selesai melakukan semua uji ini. Jadi kita sudah selesai melakukan uji ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.